dalam hal ini sebetulnya Politisi Partai Demokrat Cipta Pancalaksana menyebut Dudung Abdurrahman offset. Cawalkot Tangerang Selatan ini bahkan pernah dikaitkan dengan cuitan politisi Demokrat Cipta Pancalaksana di Twitter yang bernada melecehkan dirinya. Perlu jadi perhatian, and bukan taking it lightly, ya nggak mengentengkan juga, karena dalam arti apa? Karena I know bahwa banyak perempuan yang mengalami hal yang sama. Saya mohon maaf kepada Kepala Staf Angkatan Darat, dan mohon maaf dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, saya mohon maaf. Cipta Panca menilai seharusnya Effendi Simbolon tak perlu minta maaf atas apa yang dinyatakannya di forum RDP. Ia juga menilai provokasi Dudung Abdurrahman kepada anak buahnya berlebihan. Sebetulnya yang dilakukan oleh Demokrat dalam hal ini Rahayu pun menyayangkan sikap yang kerap menjadikan tubuh perempuan sebagai bahan guyonan atau objektifikasi. Dan ini adalah miniatur kasus representasi korban pelecehan dan juga kekerasan seksual di Indonesia. Sepertinya ada kesamaan antara Effendi Simbolon melecehkan TNI dengan Cipta Panca melecehkan Saraswati. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Dalam hal ini sebetulnya kami tunggu permintaan maaf kamu secara terbuka. Saya sih mendukung ya secara pribadi komplain teman-teman TNI Angkatan Darat. Oh, itu nggak masalah ya. Jadi silakan memprotes ya, gitu, tapi dengan caranya. Karena kan begini. Wajar, betul, oke. Ya, karena itulah kalau memang ini sebuah kemarahan itu wajar saja. Orang boleh dong marah, gitu kan. Panca berusaha memprovokasi Effendi Simbolon agar melawan TNI. Pancalah yang sebenarnya provokator itu. Jadi kalau menyampaikan kalau TNI seperti gerombolan lebih-lebih dari ormas itu menyakitkan bagi saya. Ya. Hai Effendi Simbolon, terkait dengan pernyataan kau tentang TNI, kau bilang gerombolan karena kami TNI bukan gerombolan. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Salam pembaharuan. Saudara, ramai video yang diunggah prajurit TNI dari berbagai daerah yang menuntut permintaan maaf Effendi Simbolon karena pernyataannya dalam RDP dengan Panglima TNI Andika Perkasa. Para prajurit TNI menolak pernyataan Effendi Simbolon yang mengkritik adanya ketidakharmonisan antara Panglima TNI dengan KSAD Dudung Abdurrahman. Effendi Simbolon juga menyebut akibat ketidakharmonisan tersebut membuat TNI seperti gerombolan. Usai Effendi Simbolon melontarkan permintaan maafnya, beredar video pernyataan KSAD Dudung yang meminta prajurit TNI bergerak untuk melawan pernyataan Effendi Simbolon. Menanggapi beredarnya video KSAD, politisi Partai Demokrat Cipta Pancalaksana menyebut Dudung Abdurrahman offset. Dudung offset nih, bukan membelain Effendi Simbolon sih. Effendi itu bicara di forum parlemen sebagai pengawas eksekutif, kata Pancalaksana melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis 15 September 2022. Cipta Panca menilai seharusnya Effendi Simbolon tak perlu minta maaf atas apa yang dinyatakannya di forum RDP. Ia juga menilai provokasi Dudung Abdurrahman kepada anak buahnya berlebihan. Harusnya Effendi nggak perlu minta maaf. Reaksi anak buah Dudung berlebihan karena diprovokasi atasannya. Lanjutnya. Meski begitu, Panca juga mengakui bahwa Effendi Simbolon terpeleset saat mengeluarkan pernyataan TNI seperti gerombolan.
Emang agak kepleset sih, ngomong TNI seperti gerombolan atau ormas, ujarnya. Tetapi Cipta Panca mengakui hal tersebut sebagai hal yang bisa terjadi di parlemen. Reaksi anak buah Dudung berlebihan karena diprovokasi atasannya, pungkasnya. Saudara, perlu Anda ketahui, politikus Partai Demokrat Cipta Panca Laksana sempat menghebohkan warganet setelah mengomentari bagian tubuh calon wakil kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati. Dalam cuitannya di Twitter, pria yang akrab disapa Panca ini menuliskan, paha calon wakil kota Tangerang Selatan itu mulus banget. Sontak, cuitan tersebut menuai kontroversi hingga berbagai kecaman dari netizen. Sementara itu, Rahayu Saraswati menyampaikan akan mempertimbangkan dugaan pelecehan yang ditujukan kepadanya untuk dibawa ke ranah hukum. Rahayu menyampaikan saat awal mendengar soal cuitan yang ditulis dua tokoh politik, yakni Panca dan Said Didu. Ia melakukan konfirmasi dengan menghubungi salah satu dari mereka yang ia kenal secara pribadi. Saraswati mengungkapkan, ia kecewa ada tokoh politik yang mengobjektifikasi perempuan, apalagi seorang calon pemimpin daerah. Jawalkot Tangerang Selatan ini bahkan pernah dikaitkan dengan cuitan politisi Demokrat Cipta Panca Laksana di Twitter yang bernada melecehkan dirinya. Perlu jadi perhatian, and bukan taking it lightly, nggak mengentengkan juga, karena dalam arti apa? Karena I know bahwa banyak perempuan yang mengalami hal yang sama. Sementara itu, aktivis perempuan Dian Kartikasari mendesak Partai Demokrat memberi sanksi terhadap Cipta Panca Laksana karena dinilai sudah melakukan pelecehan seksual secara verbal terhadap bakal calon wali kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati, lewat cuitannya di akun Twitter pribadinya. Menurut Dian, cuitan Panca itu benar-benar merendahkan martabat perempuan dan menjadikan perempuan sebagai objek seksual. Perilaku politisi laki-laki yang menjadikan perempuan sebagai objek seksual seperti ini harus mendapat sanksi dari partai dan masyarakat, ujar Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia atau KPAI ini saat dihubungi. Selain Dian, politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Samara Amani, sebelumnya juga mengkritik Panca. Tanpa malu melecehkan perempuan seperti ini, lalu merasa suci, merasa bisa menyelamatkan bangsa ini. Jangankan menyelamatkan bangsa, menghargai perempuan saja tidak bisa, tulis Samara di akun Twitternya. Politikus Partai Demokrat Cipta Panca Laksana akhirnya menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat terkait unggahannya dalam media sosial Twitter soal calon wakil kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati. Permohonan maaf itu disampaikan Panca melalui akun pribadi miliknya @panca66. Sehubungan tweet pribadi saya mengenai paha mulus calon wali kota Tangerang Selatan sudah terlanjur viral. Dengan ini, saya mendelete tweet tersebut, ujarnya. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan cuitan tersebut. Memang, gaya saya di Twitter seperti itu. Sekali lagi mohon maaf, imbuhnya. Saudara, sepertinya ada kesamaan antara Effendi Simbolon melecehkan TNI dengan Cipta Panca melecehkan Saraswati. Tapi ada yang aneh di sini. Dulu Panca buru-buru minta maaf ke Saraswati setelah dikecam dari berbagai pihak. Tapi kini Panca menyarankan Effendi Simbolon tidak perlu minta maaf ke TNI. Jelas, Panca berusaha memprovokasi Effendi Simbolon agar melawan TNI. Pancalah yang sebenarnya provokator itu. Kan semua juga tahu, Panca itu orang Demokrat, sedangkan Effendi Simbolon orang PDIP. Demokrat dan PDIP adalah seteru abadi. Nah, ketahuan sekarang, Panca sedang memancing di air keruh. Panca ingin mengadu domba antara PDIP dan TNI. Sementara itu, Effendi Simbolon sendiri menyampaikan permohonan maaf secara terbuka ihwal pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Diketahui, pernyataan itu telah mengundang reaksi keras dari banyak pihak, terutama TNI Angkatan Darat.
Saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit siapapun dia. Dari mulai tamtama, bintara, sampai perwira, bahkan sampai sesepuh. Para pihak yang tidak nyaman, kata Effendi dalam jumpa pers di ruangan fraksi PDI Perjuangan, Komplek Parlemen Jakarta, pada Rabu 14 September 2022. Saudara, perihal provokasi yang dituduhkan Cipta Panca, pengamat intelijen dan keamanan Ridwan Habib menilai, terkait KSAD Dudung Abdurrahman yang memerintahkan prajurit TNI Angkatan Darat mengecam pernyataan Effendi Simbolon, Ridwan menilai hal tersebut sah-sah saja dan tidak berlebihan. Saya sih mendukung ya secara pribadi komplain teman-teman TNI Angkatan Darat. Oh, itu nggak masalah ya. Jadi silakan memprotes ya, gitu, tapi dengan caranya. Karena kan begini. Wajar betul, oke. Ya, karena itulah kalau memang ini sebuah kemarahan itu wajar saja. Orang boleh dong marah gitu kan. Menurutnya, sebagai KSAD, Dudung memberikan sebuah pengarahan dan pembinaan kepada prajuritnya. Dalam video yang beredar, KSAD Dudung Abdurrahman didampingi wakilnya, Legend TNI Agus Subianto, sedang memberikan arahan melalui daring. KSAD Dudung Abdurrahman kesal karena anak buahnya tak ada yang bergerak menanggapi pernyataan anggota DPR, Effendi Simbolon. Dalam video berdurasi 2 menit 50 detik tersebut, terlihat KSAD Dudung Abdurrahman secara terbuka memerintahkan anak buahnya untuk bergerak. Dan saudara, perlu diketahui, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman memastikan kondisi anak buahnya kini sudah kondusif pasca bergejolak akibat pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon. Sebelumnya, beberapa kesatuan TNI membuat video mengecam pernyataan Effendi yang menyebut TNI seperti gerombolan dan ormas. Masalah anggota di lapangan sekarang sudah kondusif. Saya sampaikan kepada jajaran tidak ada lagi pernyataan-pernyataan liar seperti itu, ujar Dudung dalam keterangannya pada Jumat 16 September 2022. Meski begitu, Dudung mewajarkan reaksi anak buahnya terhadap pernyataan Effendi itu. Menurut Dudung, pihak yang membuat video kecaman terhadap Effendi merupakan anggota TNI yang aktif bertugas di lapangan dan kerap menghadapi bahaya. Seperti kemarin saya lihat ada yang kakinya buntung karena operasi. Kalau menyampaikan begitu mengecam Effendi, ya wajarlah. Ini pelajaran, jangan sampai TNI Angkatan Darat terluka kembali dengan hal-hal yang tak bisa dipertanggungjawabkan, ujar Dudung. Ucapan TNI seperti gerombolan ini terlontar dalam rapat Komisi 1 dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada Senin 5 September 2022. Effendi Simbolon mempertanyakan ketidakhadiran KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman di rapat tersebut. Effendi kemudian mengatakan bahwa ada disharmoni hubungan antara Andika dengan Dudung. Dia bahkan mengatakan sikap TNI melebihi ormas. Kami banyak sekali ini temuan-temuan ini. Insubordinasi, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan, kata Effendi dalam rapat tersebut. Effendi beranggapan, jika memang Andika Perkasa dengan Dudung Abdurrahman tidak mementingkan ego masing-masing, ia mengusulkan kepada keduanya agar berhenti manggung untuk menjadi Capres-Cawapres 2024 mendatang. Setelah mendapat kecaman atas ucapan menyebut TNI gerombolan dan ormas, Effendi menyampaikan permohonan maaf. Dia menyebut ucapan itu tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan institusi tersebut. Sekali lagi, demi Allah, demi Tuhan saya tidak pernah menjas sebagaimana yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian keluarga besar TNI, utup Effendi.